Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Kampus Institut Agama Islam Yasti Bungo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nama saya Zulfadia, nomor induk mahasiswa IM 0221907151. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal skripsi saya, yang mana video ini juga ditujukan sebagai tugas akhir dari mata kuliah bimbingan skripsi dan dengan dosen pengampu Bunda Fadli Mamtana. Simak videonya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kita kali ini. Nah, untuk pertama kali yaitu saya akan membacakan judul dari proposal skripsi saya, yaitu meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui model CFC atau Cooperative Integrated Reading and Composition di kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalusia Bungo tahun 2021. Selanjutnya kita masuk kepada latar belakang proposal skripsi, yaitu bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Fungsi ini adalah fungsi dasar bahasa yang belum dikaitkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Salah satu pembahasan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadi permasalahan dalam proposal penelitian ini adalah mengenai pesan dalam dongeng. Kenyataan yang terjadi di kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalusia menunjukkan bahwa minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih belum memuaskan atau bisa dikatakan masih sangat rendah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Oktober 2021, sebagian siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hanya ada 15% siswa yang aktif dalam pembelajaran. Siswa lainnya sibuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bermain dan tidak memperhatikan gurunya. Hal-hal yang mungkin menjadi penyebab rendahnya minat belajar siswa adalah karena pertama, siswa menganggap pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah salah satu pembelajaran yang sangat mudah. Nah, selain itu, pembelajaran juga berpusat kepada guru. Nah, selanjutnya, permasalahan yang ditemukan di kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Andalusia harus segera diatasi karena pembelajaran bahasa Indonesia ini bukanlah suatu pembelajaran yang bisa dikatakan mudah, melainkan banyak sekali materi-materi yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa, seperti aturan tanda baca, membuat karya ilmiah, dan masih banyak lagi lainnya. Salah satu alternatif untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah dengan menggunakan model CRC, Cooperative Integrated Reading and Composition. Model CRC termasuk salah satu model pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu. Membaca dan menulis yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Metode pembelajaran CRC terdiri atas 3 bagian penting, yaitu aktivitas dasar, instruksi langsung dalam membaca pemahaman, serta pengintegrasian bahasa dalam seni dan menulis. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki 3 rumusan masalah dalam proposal skripsi saya, yaitu yang pertama, bagaimanakah proses peningkatan minat belajar siswa kelas 3 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model CRC. Yang kedua, bagaimana hasil peningkatannya. Lalu yang ketiga yaitu pada indikator apa terjadi peningkatan minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model CRC. Nah, begitu juga pada tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama mengetahui proses peningkatan minat belajar siswa, yang kedua mengetahui hasil peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model CRC ini, dan yang terakhir yaitu pada indikator apa peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan model CRC ini.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari penelitian ini, yaitu pertama bagi siswa dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua yaitu bagi guru dapat dijadikan bahan masukan dan perbandingan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga ada manfaat bagi sekolah, yaitu sebagai bahan masukan dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk membina guru. Nah, yang keempat ada manfaat bagi peneliti, yaitu untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dari program penyusunan skripsi, dan juga selain itu bagi peneliti dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran sehingga dapat menerapkan metode yang tepat dalam proses belajar mengajar. Teori. Yang pertama yaitu ada definisi minat belajar. Minat belajar adalah keinginan yang kuat, gairah, kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu. Nah, dengan penjelasan ini, apabila seorang guru ingin berhasil dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, maka guru tersebut harus dapat memberikan rangsangan kepada murid agar ia berminat dan mengikuti proses belajar mengajar. Apabila murid sudah merasa berminat untuk mengikuti pembelajaran, maka guru akan mudah untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut karena sudah adanya ketertarikan dan perasaan senang dari seorang siswa tersebut. Nah, karakteristik minat belajar yaitu pertama, minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. Minat ini merupakan sesuatu yang menyenangkan dan juga timbul dari suatu objek. Minat ini mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat belajar. Pertama ada faktor dorongan, ini merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita. Yang kedua, faktor motif sosial, ini juga menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi minat. Selanjutnya ada faktor emosional, ini sangat berhubungan erat sekali dengan emosi karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan juga minatnya. Yang terakhir yaitu ada indikator minat belajar. Yang pertama, perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan yang terakhir yaitu ada keterlibatan siswa. Nah, untuk landasan teori selanjutnya yaitu model CRC, Cooperative Integrated Reading and Composition. CRC adalah komposisi membaca dan menulis secara kooperatif kelompok. Model CRC merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok pikiran atau tema sebuah wacana atau briefing. Dalam CRC, setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas, sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama. Prinsip belajar terpadu ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan yang digariskan UNESCO dalam kegiatan pembelajaran. 4 pilar itu adalah belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam kebersamaan. Selanjutnya ada kelebihan model CRC yaitu pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat siswa dan kebutuhan anak. 3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil belajar akan dapat dipahami dan menjadi proses pembelajaran yang disenangi oleh anak. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan model CRC. Kekurangan dari model CRC ini adalah dalam model pembelajaran ini hanya dapat dipakai untuk mata pelajaran yang menggunakan bahasa, khususnya yaitu pembelajaran hanya dapat digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita ada mengambil salah satu penelitian yang relevan dari skripsi Lydia Febrianti Sihite dalam skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif, Integrated,
Reading and Composition (CRC), materi membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Min Sihite Dolok Sanggul. Nah, yang seperti yang saya lampirkan di sini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tes awal atau pratindakan, presentasi ketuntasan klasikalnya diperoleh 20,59%. Setelah menggunakan model kooperatif CRC ini, tes hasil belajar siswa pada siklus 1 menunjukkan presentasi ketuntasan klasikalnya sebesar 47,06%. Sedangkan pada siklus 2 diperoleh hasil tes belajar dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 89,24%. Sehingga disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran CRC. Materi membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Min Sihite Dolok Sanggul. Nah, sekarang kita masuk kepada kerangka berpikir. Minat belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 STIT Andalusia Bungo masih rendah. Sebagian siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hanya ada 15% siswa yang aktif dalam pembelajaran. Siswa lainnya sibuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bermain dan tidak memperhatikan gurunya. Dan pada saat penugasan yang diberikan oleh guru, hanya beberapa siswa yang ikut berpartisipasi dalam pengerjaan soal-soal tersebut. Nah, teman-teman, penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan jenis penelitian kasus. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru atau dosen, mahasiswa, peneliti dalam kelas yang diajarnya, berdasarkan hasil refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran melalui siklus-siklus. Adapun model PTK yang peneliti gunakan adalah model Chemist and McTaggart. Adapun alasan memilih model Chemist and Taggart ini adalah karena merupakan suatu sistem spiral refleksi diri yang terdiri dari 4 tahapan. Keempat langkah tersebut yakni rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang terakhir yaitu ada teknik pengumpulan data, yaitu peneliti di sini menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, teman-teman, untuk kesimpulannya, proposal penelitian ini menghasilkan melalui metode CRC sangat efektif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia karena menunjukkan rata-rata minat belajar siswa kelas 3 mengalami peningkatan di setiap siklusnya. Nah, baiklah teman-teman, cukup sekian hasil presentasi dari laporan proposal skripsi saya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.